Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi bersama saya di channel Dua Kehidupan. Seperti biasa, saya akan menceritakan kisah horor lagi tentunya. Penasaran dengan ceritanya? Silakan simak sampai habis. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah kali ini berasal dari narasumber, sebut saja namanya Atta Terlantar. Tahun 2005, Atta pernah bekerja di sebuah perusahaan milik pemerintah daerah yang bekerja di bidang jasa perhotelan. Sebenarnya ada banyak sekali cerita horor di sana, tapi pada kesempatan kali ini Atta akan menceritakan beberapa kejadian dulu. Kisah lainnya nanti akan Atta ceritakan kalau ada kesempatan lagi. Kita sebut saja tempat itu Wisma. Wisma itu berdiri di atas tanah yang luasnya belasan hektar. Wisma ini memiliki arsitektur bangunan yang sedikit kuno. Atta tidak tahu Wisma itu sudah berapa lama berdiri, tapi yang pasti dari suram dan kusamnya dinding, beberapa atap yang sudah mulai lapuk, beberapa peralatan dan furnitur yang sudah sedikit ketinggalan zaman mungkin bisa mewakilkan usia kehadiran gedung itu. Di atas tanah yang luas itu, Wisma itu memiliki 5 gedung utama yang berjarak 10-15 meter antara gedung satu dengan gedung lainnya. Di dalam satu gedung terdapat 2 lantai. Masing-masing lantai memiliki 20 kamar. Untuk gedung standar, toiletnya terpisah dengan kamar utama. Kecuali untuk gedung VIP, toiletnya berada di ruangan yang sama dengan kamar. Atta baru saja bekerja di sana kira-kira 5 bulan yang lalu. Hari itu ia masuk shift pertama dan akan mulai bekerja di jam 8 pagi. Sebagai informasi, pagi ini Atta bertugas di gedung yang bertipe standar. Satu lantai dikerjakan oleh 2 orang petugas housekeeping. Yang satu membersihkan kamar dan yang satu lagi membersihkan toilet. Kebetulan Atta bertugas membereskan kamar. Hal yang pertama dilakukan biasanya adalah take out sampah-sampah di dustbin, lalu membuka spray dan sarung bantal, kemudian menggantinya dengan yang baru. Dilanjut dengan mendusting furnitur yang ada di kamar, menyapu dan terakhir mengepel. Kemudian menutup pintu dan melanjutkan pengerjaan kamar berikutnya. Oh iya, biasanya Atta dan partner kerjanya melakukan tugas masing-masing setelah tamu-tamu check out. Dan sebagai informasi lagi, kamar-kamar di gedung standar ini modelnya memanjang seperti koridor. Beberapa tamu yang akan check out berpapasan dengan Atta dan menanyakan, "Mas, di lantai 2 ada tamu keluarga ya? Kok sampai dini hari berisik banget suaranya? Ada yang lari-lari, loncat-loncat, teriak, sampai kami gak bisa tidur dengan nyaman." "Oh, maaf ya mbak, kamar di lantai 2 sudah 1 minggu ini kosong," jawab Atta mencoba memberi penjelasan seadanya kepada tamu yang akan check out itu. Si tamu pun berlalu setelah mendengar jawaban dari Atta sambil membawa wajah yang penuh tanda tanya. Beberapa menit kemudian, ketika Atta sedang membersihkan kamar yang ada di sisi sebelah kanan, Atta melihat ada seorang perempuan keluar dari kamar yang ada di sebelah kiri. Jadi posisinya berseberangan. Perempuan itu bertelanjang kaki dengan rambut panjang dan mengenakan baju kimono milik Wisma itu yang berwarna putih. Tapi Atta tidak berpikir negatif saat itu. Ia berpikir bahwa itu adalah salah satu tamu yang belum check out, karena memang itu di pagi hari sekitar jam 9 pagi. Jadi mana ada hantu muncul pagi-pagi. Lalu kemudian Atta bekerja seperti biasa, melanjutkan tugas ke kamar sebelahnya, kemudian ke kamar sebelahnya lagi. Tapi tempat dari wanita berkimono putih itu keluar pintunya belum tertutup.
Padahal sudah lumayan lama wanita itu berada di toilet. Atta berusaha untuk acuh sambil meneruskan pekerjaan lain. Dan akhirnya ia sampai di kamar paling ujung yang berdekatan dengan toilet. Sambil membereskan kamar yang paling Atta sempat mendengar suara pintu kamar mandi yang berderit ketika dibuka. Singkat cerita, pada tahun itu pintu kamar mandi masih terbuat dari bahan seperti seng, jadi menghasilkan suara nyaring yang khas. Tapi sampai Atta menyelesaikan pekerjaan di kamar paling ujung itu, wanita berkimono putih tetap belum lewat juga. Waktu Atta membereskan kamar, posisi pintu dalam keadaan terbuka dan jarak pintu ke koridor juga tidak sampai 1 meter. Tidak begitu jauh, jadi Atta yang sedang bekerja bisa melihat dengan jelas orang yang berlalu lalang di koridor. Di menit ini Atta sempat tidak enak hati, merinding dan agak sedikit takut, tapi penasaran juga. Jadi Atta memutuskan untuk masuk ke dalam toilet dan mengucapkan kalimat "Permisi, housekeeping". Tapi ketika pintu utama toilet Atta buka, pintu-pintu toilet yang lain pun ikut terbuka dengan sendirinya. Dan ternyata tidak ada yang sedang mandi di toilet tersebut. Hanya air salah satu bak saja yang berkecipak. Seperti ada seseorang yang berada di dalam sana sebelumnya. Kalaupun memang ada yang keluar dari toilet itu, Atta pasti bisa melihatnya karena akses jalan itu hanya satu saja. Setelah kejadian itu, hari-hari berganti dan Atta pun sudah melupakannya. 1 tahun setelah Atta bekerja di sana, ia ditugaskan di gedung yang berbeda tapi masih dengan tipe yang sama, standar dan kamar mandi terpisah. Atta masuk shift 2, berangkat jam 3 sore, pulang jam 12 malam. Terbayang tidak, di bangunan seperti itu bekerja hanya dengan 1 orang teman dan pas apesnya tamu check out jam 8 malam. Atta dan partner kerjanya baru bisa beres-beres di atas jam itu. Saat itu Atta sudah sangat yakin kalau semua tamu sudah check out. Jadi ia mulai membersihkan toilet. Siapa sih yang berani bekerja malam-malam sendiri di kamar mandi? Tentunya perasaan takut itu masih ada. Cuma kadarnya saja, dari masing-masing orang berbeda levelnya. Ditambah lagi memang bangunan itu lumayan angker. Semua karyawan di sana pun masing-masing memiliki kisah horornya sendiri. Dan sosok-sosok penunggu di sana tidak hanya eksis di malam hari saja. Di siang hari pun mereka tak segan-segan untuk menampakkan diri. Atta memulai tugasnya di toilet itu diawali dengan buang sampah, mengelap kaca wastafel, kemudian mulai mengambil peralatan kebersihan untuk membersihkan toilet pertama. Sampai kemudian Atta mendengar ada suara orang yang sedang mandi di salah satu ruangan toiletnya, entah di mana. Satu ruangan toilet berisi 10 pintu toilet yang berhadap-hadapan, 5 di kiri, 5 di kanan. Saat itu Atta yakin sekali kalau semua tamu sudah check out. Tapi siapa yang mandi dengan liarnya malam-malam begini? Kenapa Atta bilang liar? Jadi pada waktu itu mandi belum menggunakan shower, masih memakai gayung sederhana dan apa adanya. Dan suara mandinya terkesan sangat terburu-buru. Atta kemudian berdiri di tengah-tengah jalan antara toiletnya. Atta bisa melihat ke 10 pintu kamar mandi dalam keadaan terbuka. Suara mandi yang jebar-jebur itu masih terus berlanjut. Bacaan surat sudah mulai melantun di bibir Atta. Keringat dingin pun memilih untuk keluar dari celah pori-pori. Takut juga sangat penasaran. Itu perasaan yang menghinggapi Atta saat itu. Satu persatu Atta mendorong pintu kamar mandi itu sampai menimbulkan suara. Pintu ke-8, ke-9, dan tinggal pintu ke-10. Suara mandi liar itu terhenti. Atta sedikit ragu untuk mendorong pintu ke-10, pintu yang berada di pojok paling kanan.
Atta merasa kakinya sudah mulai lunglai. Jantungnya berdegup tak beraturan. Bulu di leher dan tangan sudah mulai berdiri tak jelas. Tapi tak mengurungkan niat Atta untuk mendorong pintu toiletnya. Awalnya sedikit yang dibuka. Selanjutnya Atta menguatkan tekad. Ia dorong dengan sekuat tenaga. Tapi di sana tidak ada siapa-siapa. Benar-benar kosong. Ketika pintu sudah terbuka lebar, tercium aroma wewangian yang membuat nyali Atta menciut. Dan Atta hampir pingsan setelahnya. Dia sedang menertawakan Atta di atas sana. Penampakan itu tidak begitu jelas. Atta hanya sanggup melihatnya beberapa detik saja. Tubuh penampakan itu tembus pandang, sedang duduk di atas dinding toilet paling ujung. Entah mukanya rata atau tidak memiliki panca indera, tapi bagian sekitar yang seharusnya ada mata malah terlihat menghitam semua. Entahlah, Atta takut untuk mengingatinya lagi. Dia menertawakan ketakutan Atta. Awalnya terdengar kecil, serak, dan kemudian menggelegar dan menggema di seluruh ruangan toilet itu. Tidak perlu berlama-lama, Atta segera berlari meninggalkan toilet itu. Berlari sekencang-kencangnya yang ia mampu. Tapi Atta lupa kalau ia sedang bekerja di lantai 2. Sehingga ketika akan turun, Atta langsung melompat dari tangga. Dan ia terjatuh. Lututnya terluka dan bekasnya masih ada sampai sekarang. Sempat tidak bekerja beberapa hari karena luka di lutut dan punggungnya yang terasa amat sakit. Lalu Atta pun pergi ke seorang dokter dan juga mengunjungi seorang ustadz. Beberapa hari kemudian ia mulai sehat dan teman-temannya Atta dari Wisma datang menjenguk ke rumah Atta. Sambil bercanda, teman-temannya Atta mengatakan kalau itu adalah salam perkenalan dari makhluk penunggu toilet ujung. Tak hanya Atta, semua pun sudah dapat salam perkenalan darinya. Sekian cerita dari pekerjaan Atta tentang housekeeping kali ini. Jangan lupa tonton terus channel ini, karena masih banyak cerita horor yang akan aku ceritakan kepada kalian. Dan jika kalian punya cerita horor lainnya, kalian bisa hubungi saya langsung. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Salam dua kehidupan nyata.